Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari yang baru ini adalah anugerah. Mungkin ada di antara kita yang bangun dengan beban di hati, pekerjaan yang belum selesai, pergumulan yang belum terjawab, atau kekhawatiran akan masa depan. Tapi sebelum dunia menuntut banyak dari kita, mari kita isi hati dengan firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan dari Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bayangkan sebuah pohon besar di tepi sungai. Akar-akarnya menembus tanah yang lembab, mencari air yang tidak kelihatan dari permukaan. Sementara di sekitarnya, rumput-rumput kering mulai layu. Pohon itu tetap hijau. Pohon itu seperti seseorang yang selalu datang kepada Tuhan di setiap pagi, membaca firman Tuhan, berdoa, dan menyerahkan hidupnya hari demi hari. Mungkin badai datang, tapi hatinya tidak goyah, karena sumber kekuatannya bukan dari cuaca, melainkan dari air hidup di bawah tanah, yaitu hadirat Tuhan sendiri. Berakar berarti menjadikan Tuhan pusat kekuatan, bukan situasi. Memilih tenang di hadapannya, bukan panik di hadapan dunia. Menjaga kedalaman rohani, bukan hanya penampilan luar. Kadang orang melihat kita kuat, tapi hanya Tuhan yang tahu akar kita. Akar tidak terlihat, tapi di sanalah kekuatan sejati disembunyikan. Sahabat terkasih, setiap pohon akan menghadapi musim panas. Tidak ada tanah yang selalu basah. Tidak ada langit yang selalu teduh. Ada seorang petani yang di daerah kering. Setiap tahun saat musim panas datang, ladangnya retak, tapi pohonnya tetap berbuah. Saat ditanya rahasianya, ia berkata, akar pohon ini menembus sampai ke sumber air yang tidak pernah kering. Begitu juga kita. Kadang Tuhan izinkan kita masuk ke musim kering supaya kita belajar mencari sumber air yang sejati. Masalah dan tekanan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan akar iman. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, tapi Ia mengubah hati kita agar bertumbuh dalam kedalaman. Mungkin kita sedang merasa, kenapa hidupku terasa kering? Kenapa doa ini belum dijawab? Mungkin Tuhan sedang mengajarkan, akarmu lebih dalam lagi. Anakku, aku ingin kamu kuat di musim apapun. Sahabat terkasih, Yeremia berkata, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita lihat 3 tanda orang yang berakar di dalam Tuhan. Yang pertama, tetap tenang di tengah tekanan. Orang yang berakar tahu bahwa badai tidak selamanya. Ia tetap tenang karena hatinya tertambat pada Tuhan, bukan pada hasil yang kelihatan. Seperti kapal besar yang berlabuh, badai boleh datang, tapi tali tambatannya kuat. Demikianlah iman yang tertambat pada Tuhan. Yang kedua, tetap segar di tengah kekecewaan. Dunia bisa membuat hati pahit, tapi orang yang tinggal dekat Tuhan menemukan kesegaran baru setiap pagi. Ia tahu luka bisa sembuh dalam kasih Tuhan.
Yang ketiga, tetap berbuah di musim sulit. Ia tidak berhenti memberi kebaikan. Ia tetap menolong, tetap mendoakan, tetap tersenyum. Karena sumbernya bukan dari perasaan, tapi dari kasih Tuhan yang tidak terbatas. Sahabat terkasih, pernahkah sahabat melihat bunga yang ditaruh di vas berisi air? Awalnya segar, tetapi beberapa hari kemudian layu, karena tidak tertanam di tanah yang hidup. Begitu juga dengan kita. Jika iman hanya bertumpu pada pengalaman sesaat, kita cepat layu. Tapi jika kita tertanam dalam firman Tuhan dan hidup dalam doa, kita akan tetap segar bahkan ketika situasi tidak menentu. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya." Artinya, kekuatan kita tidak pernah berasal dari diri sendiri. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, aliran kehidupannya mengalir dalam kita setiap hari. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami datang dengan hati yang ingin berakar lebih dalam di dalam Engkau. Ajar kami untuk mencari-Mu lebih dari mencari jawaban. Ajar kami untuk mempercayai-Mu lebih dari mempercayai keadaan. Jika hari ini kami berada di musim kering, biarlah kami tetap hijau oleh kasih-Mu. Jika hati kami letih, segarkan dengan air hidup dari hadirat-Mu. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami, satu-satunya aliran yang tidak pernah kering. Bapa, berkatilah hati kami, bimbing langkah kami, buatlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa mereka yang berakar di Engkau tidak akan goyah dan akan tetap berbuah di setiap musim. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan ini memberkatimu dan menenangkan hatimu, bagikan kepada orang lain yang sedang melalui musim kering dalam hidupnya. Jangan lupa untuk tekan like, komen, share, dan subscribe ya. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan renungan pagi setiap hari. Tetap berakar pada Tuhan, tetap hijau dalam iman, dan biarlah hari kita hari ini dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.